Kalau ini yayasan nggak masalah sama saya, itu aturan. Ini kan negeri, ya. Karena ada temannya sekali Pak, di SMA 10 dari SMP 1 sudah pakai, coba tuh Bunggi Sagaluku sama-sama kelas 1 sampai sekarang. Nah, terus Pak, tunggu satu lagi itu Pak. Satu pertanyaan saya sama Bapak, apakah ini hanya himbauan atau kewajiban? Baik. Ya, itu ya. Bagi SMK 2, Ya, ini adalah kewajiban. kewajiban saya. Ya, karena sudah ditertuang dalam peraturan. Ya, Bapak lihat tadi sudah Ya. ditarik oleh kepala sekolah dan kita perbarui Ya. setiap tahun. ya. Ditantang oleh kepala sekolah. Terus kalau solusinya, menurut Bapak, kalau dia nggak ada siap, Eh, apa tindakan sekolah? Mantap betul kok nyerap kopi itu. Iya Tat, Hmm. betul-betul kopi Tat. Ada pantunnya Tat. Kasih dulu bantunya. Sapi bukan sembarang sapi. Hmm. Ini sapi masih perawat. Si terawan. Kopi ini Tat bukan sembarang kopi. Ah, Ini kopi asli orang Medan. asli kopi Medan. Medan. Jadi kalau kalian mau ngerasa kalian Hmm. bisa cek di bawah. Bisa pesan di bawah ya. Iya. Kalau nggak di bawah di atas. Kalau nggak di atas terserah. Jadi kalian yang penting pesannya enak. No kecot, no bacot. Jadi Tat. Jadi ngomong gimana? Tat, adalah pengen juga buat tanya-tanya. Udah lama pula kita Nggak apa. ngobrol-ngobrol. Karena fit kopi tidak. Kopi-kopi. Iya, jadi kita jarang bisa ngobrol lah ya kan. Jadi ada mungkin apa Tat, sedikit keresahan Tat. Kalau misalnya nih saya jadi apalah direktur Tat. Direktur. Amin, amin ya Allah. Direktur nih misalnya PT Suka Maju Mundur. Nah, ya. Ya udah, kerjanya maju mundur ya Tat. Iya. Jadi kan yang namanya PT atau perusahaan besar itu kan pasti ada banyak lah karyawan kan. Iya. Ya nggak menutup kemungkinan juga ada yang mungkin orang-orang yang non muslim, orang muslim dicampur jadi satu. Mm-mm. Cuman memang Tat, kadang-kadang kejadian Tat. Kejadian Ustaz paham gimana? sendiri kan. Ya Ustaz bisa lihat lah di mana-mana kan. Biasa tuh kalau orang-orang itu kan tidak apa ya, tidak memberlakukan semacam menutup aurat dan sebagainya lah. Jadi kadang-kadang mungkin pakaiannya nampak apa gitu, pemandangan, celeng-celengan, ya kan, yang menarik sekali gitu kan. Menarik sekali. Ya gimana tadi ya? Kalau pikir-pikir kan kadang-kadang kalau kayak gitu-gitu kan ditengok tuh berdosa, gitu. Iya. Itu juga dosa, tapi yang nggak ditengok cemana. Bazir itu. Nah, gitu. Kalau awal kan, kalau kaji-kaji Tat, iman awak nih kuat Tat. Nah, Terus terus Imron aja. Imron gak kuat. Imronnya yang sanggup gitu. Jadi menurut Ustadz tuh gimana lah idealnya gitu? Apakah memang saya harus saya nih sebagai direktur PT Suka Maju Mundur kan Hmm. harus mewajibkan Sebagai seluruh- pimpinan lah sebagai ya. pimpinan tertinggi yang suka maju mundur kan Ya. mewajibkan seluruh karyawan baik mau muslim non muslim itu semuanya berpakaian sesuai standar ya saya bilang untuk aurat lah gitu dalam paradigma saya. Lantas Sebagai seorang muslim gitu ya. betul. Juga kan mungkin ada isme saya lah untuk menerapkan hukum Islam. Nah, dasar paham lah kan kita kan Iya. harus itu giroh. Hero ya. Jadi kira-kira kalau menurut saya tuh cuman idealnya Tat? Yang bagusnya lah gitu, yang juga bagus, maslahat tapi juga tidak melanggar prinsip-prinsip agama kita kan. Sebenarnya gini ya. Memang terkadang seseorang karena kekuasaannya, karena dia pemegang jabatan gitu. Kadang dengan ismenya kemudian dia memaksakan apa yang menjadi pemahaman dia pada orang lain. Contohnya seperti tadi gitu. Karena kita sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, terus karena melihat yang menurut agama kita ini kok kayaknya gak cocok nih begitu. Menurut agama kita gak cocok nih. Terus akhirnya kita paksa nih orang. Misalnya kita paksa sesuai agama kita, ini non muslim harus pakai jilbab gitu, harus tutup aurat gitu kan.
Karena menurut pemahaman kita seperti itu. Menurut saya secara pribadi ini sifat atau hal yang kurang bijaksana. Kurang bijaksana karena memang di zaman baginda Rasulullah SAW juga Rasulullah tidak pernah paksakan ya orang-orang non muslim gitu harus mengikuti ajarannya baginda Nabi SAW. Atau sebagai pemegang kekuasaan ya Rasulullah kan bisa saja paksa orang untuk masuk ke dalam agama Islam, paksa orang harus ikut aturan-aturan Islam, paksa orang yang berbeda agama tidak boleh membangun rumah ibadah gitu misalnya. Sebagai pemegang kekuasaan kan sebenarnya Rasulullah bisa saja. Kemudian berlanjut kepada Sayyiduna Abu Bakar, Sayyiduna Umar, Sayyiduna Utsman, Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Mereka ini kan sebagai orang yang melanjutkan kepemimpinan Rasulullah juga seharusnya bisa memaksakan orang yang berbeda agama itu atau sekalian dipaksa harus masuk Islam gitu. Ternyata itu tidak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu contoh nih, ada pernah satu riwayat daripada Sayyiduna Ibnu Abbas ketika ada seorang Ansor, bukan GP Ansor ya, seorang Ansor, orang-orang yang menyambut kedatangan baginda Nabi SAW dan kelompok-kelompok muhajirin di Madinah. Ada seorang Ansor yang beragama Islam, ya kan, dari kelompok Bani Salim, yakni Ibnu Auf. Kemudian dia berkata kepada Nabi SAW, ya nanya lah dia sama Nabi, ya Rasulullah, aku punya anakku 2, ada punya anak 2 dan agama anakku ini padahal anaknya nih kan, ini anaknya laki-laki ini gitu, dan anakku yang 2 ini agamanya masih Nasrani ya Rasulullah. Apakah harus kupaksa mereka ini untuk masuk ke dalam agama Islam? Karena kan aku sebagai ayahnya udah Islam nih. Apa aku harus kupaksa mereka ini masuk Islam gitu? Ternyata inilah kemudian yang menyebabkan turunnya ayat la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam agama. Jadi dia punya anak yang seharusnya dia bisa paksa anaknya untuk masuk ke dalam agama Islam, tapi Rasulullah melarangnya. Jangan paksa anakmu masuk ke dalam agama Islam ini gitu. Ya, karena kau seorang ayah terus maksa-maksa anaknya harus ikut ayahnya masuk ke dalam agama Islam. Apalagi hanya sebatas direktur perusahaan, ya kan? Ya, PT Sukamaju mundur. PT Sukamaju mundur tadi, ada wanita kerja di tempat kita, terus kita paksa harus ikut ajaran kita. Berdakwah kan tidak harus dengan cara. Kalau dihubungkan dengan ya konsep tegas dalam beragama, memperjuangkan agama itu gimana? Apakah bisa dihubungkan ke situ atau gimana? Berdakwah itu tidak selamanya harus dengan memaksa, tidak selamanya harus dengan menekan. Ya kan, ayat-ayat perang itu berlaku ketika umat Islam itu mendapatkan serangan, wilayahnya terganggu, jiwanya terganggu, maka wajib kita melawan, gitu kan. Tetapi dalam konteks kita berdakwah, dalam konteks kita menyebarkan ajaran agama kita, ya, Allah sudah jelas menggarisbawahinya bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dengan cara yang bijak, dengan cara yang hikmah, dengan penyampaian yang baik, bukan dengan cara menekan. Ya, karena kita punya kekuasaan, pokoknya kau harus pakai jilbab, harus belajar Quran gitu. Nggak boleh seperti itu. Jadi apalagi negara kita ini kan bukan Darul Kuf, bukan negara yang terjadi konflik peperangan. Kan negara kita ini kan negara yang aman kan.
Ya di mana di negara kita ini semua agama dilindungi oleh undang-undang. Gitu Bang Per. Nggak boleh kita paksa Ustaz ya. Janganlah, jangan gara-gara Bang Per nggak tahan nengoknya terus Bang Per paksa. Ini kan sebenarnya perkara nafsu ini. Mau terbuka, mau tertutup. Kalau udah sur sebenarnya. Ya karena Ustadz bilang gitu, besok-besok tengok aja lah Ustadz.